Terkait dengan Iran, seberapa besar kepercayaan Anda bahwa akan ada penandatanganan kontrak akhir pekan ini? Karena Anda sudah hampir menutup kesepakatan, tapi di menit terakhir semuanya gagal, dan ada kemungkinan itu akan terjadi. Itu akan terjadi dalam waktu dekat, mungkin akhir pekan ini. Dan pemimpin tertinggi sudah menyetujui kesepakatan ini, Pak. Saya mengerti, jawabannya adalah iya. Dan ketika kesepakatan ini ditandatangani, apakah Amerika Serikat akan segera mencabut blokade itu? Itu benar, itu bagian dari kesepakatan. Dan harga minyak akan anjlok. Iran panik setelah bocornya kesepakatan damai yang mempermalukan narasi rezim. Pada hari Jumat, 12 Juni 2026, kantor berita Iran, MER, menyebarkan rincian dugaan nota kesepahaman dengan Amerika Serikat. Iran tidak tampak sebagai kekuatan yang percaya diri. Terlihat meminta keringanan segera, meminta akses ke dana yang dibekukan, meminta penangguhan sanksi, meminta pencabutan tekanan militer, dan berusaha mengeluarkan dari pembahasan justru isu-isu yang paling menunjukkan kelemahannya. Trump memperketat tekanan karena tekanan ekonomi, blokade di sekitar Teluk, dan pengetatan di Selat Hormuz, memaksa rezim untuk mencari jalan keluar melalui negosiasi. Apa yang coba disembunyikan oleh rezim? Mengapa uang yang dibekukan menjadi syarat utama? Bagaimana Trump mengubah meja negosiasi menjadi jebakan politik bagi Iran? Saya akan segera menjelaskan semuanya kepada Anda. Jika Anda suka konten yang langsung ke inti dan tanpa basa-basi seperti ini, pertimbangkan untuk berlangganan karena di sini ada video seperti ini setiap hari. Bocoran yang diungkapkan oleh MER menyebutkan adanya memorandum dengan 14 pasal. Versi tersebut yang dikaitkan dengan sumber-sumber dekat tim Iran menyebutkan gencatan senjata di beberapa front. Komitmen Amerika Serikat untuk tidak ikut campur dalam urusan internal Iran, penangguhan sanksi, pembukaan kembali Selat Hormuz, penarikan pasukan Amerika dari wilayah-wilayah terdekat, dan dimulainya pembicaraan baru mengenai isu nuklir. Dalam propaganda Teheran, hal ini ditampilkan sebagai kemitraan, paket kemenangan. Pada praktiknya, ini menunjukkan rezim berusaha mendapatkan jaminan sebelum menerima negosiasi yang lahir di bawah tekanan. Dokumen tersebut belum muncul sebagai kesepakatan final yang telah ditandatangani. Dan otoritas Iran menunjukkan bahwa teks tersebut perlu melalui peninjauan dan persetujuan dari lembaga yang berwenang. Ada upaya untuk mengendalikan opini publik sebelum biaya politik dari negosiasi ini sampai ke masyarakat Iran. Trump masuk dalam cerita ini seperti seseorang yang mempertahankan tekanan sampai lawannya meminta oksigen. Pemerintah Amerika bekerja untuk mengubah nota kesepahaman itu menjadi jeda yang terkontrol, membuka jalan untuk negosiasi nuklir, pembukaan kembali Selat Hormuz, dan pengendalian atas dana yang dibekukan. Perbedaan antara dua versi itu ada di situ. Iran ingin menampilkan penangguhan sanksi sebagai kemenangan. Itu mengubah segalanya. Ketika uangnya tidak keluar secara bebas, ketika dana dibahas secara bertahap, dan ketika pembukaan Selat Hormuz menjadi kewajiban rezim, kemenangan Iran yang diklaim itu berubah menjadi konsesi yang sulit untuk dipertahankan. Bagian yang paling mengungkap dari bocoran itu adalah tuntutan atas dana yang dibekukan. Pejabat Iran sudah menuntut agar setengah dari dana yang diblokir segera dicairkan jika ada kesepakatan. Di sisi lain, sumber yang terkait dengan negosiasi menyebutkan adanya perselisihan mengenai miliaran dolar yang tertahan di bank-bank luar negeri. Iran menginginkan akses cepat. Amerika Serikat ingin mencairkan secara bertahap dengan mekanisme yang lebih ketat dan penggunaan yang diarahkan untuk kebutuhan tertentu. Perbedaan ini sangat penting. Teheran tidak meminta uang karena sedang dalam posisi nyaman. Mereka meminta karena ekonomi merasakan beban sanksi, perang, isolasi, dan kesulitan menjual minyak tanpa biaya politik. Rezim mencoba menyebut ini sebagai kedaulatan, tetapi kenyataannya adalah ketergantungan pada kas. Selat Hormuz juga menjadi bagian utama. Bocoran tersebut menyebutkan pembukaan kembali dalam waktu hingga 30 hari berkoordinasi dengan Iran. Klausul ini bukanlah detail teknis. Jika Iran setuju untuk membahas pembukaan kembali, itu juga berarti mereka menerima bahwa strategi untuk mencekik pelayaran internasional telah mencapai batasnya. Teheran mencoba menjadikan Hormuz sebagai kartu truf. Trump mengubah Hormuz menjadi bukti bahwa rezim harus mundur agar tidak menanggung krisis sendirian. Klausul tentang sanksi minyak menunjukkan gerakan yang sama. Iran ingin menjual, menerima, dan bernapas. Trump tahu itu. Itulah sebabnya perdebatan tentang sanksi tidak bisa dibaca sebagai hadiah gratis.
Di ranah politik, sanksi adalah tuas. Washington hanya membahas pelonggaran karena alat itu berhasil. Ketika rezim menuntut penangguhan sanksi sebagai syarat untuk maju, itu berarti mereka mengakui bahwa tekanan tersebut menyakitkan. Iran berusaha agar program misilnya tidak dibahas dan membatasi diskusi hanya pada nasib bahan uranium. Diperkaya, pengayaan uranium, sanksi dan rekonstruksi ekonomi. Bagi Teheran, mengeluarkan misil dan dukungan terhadap kelompok sekutu dari agenda adalah kemenangan narasi. Bagi Trump, kebocoran ini membuka interpretasi lain. Iran menghindari topik-topik yang paling mereka takutkan untuk dibahas. Ketika rezim mencoba memilih topik mana yang boleh masuk dalam negosiasi, mereka menunjukkan di mana titik terlemah mereka. Israel tetap berada di pusat ketegangan. Karena setiap kesepakatan yang melibatkan Iran, Lebanon, dan kelompok bersenjata akan mempengaruhi keamanan regional. Versi Iran menyebutkan gencatan senjata segera dan permanen di semua front, termasuk Lebanon. Detail ini menunjukkan bahwa Teheran tidak sedang bernegosiasi hanya untuk dirinya sendiri. Rezim tersebut berusaha melindungi jaringan pengaruhnya dan meringankan beban sekutu-sekutu regionalnya. Ketika Iran menyamakan Lebanon dan kelompok perlawanan dalam satu kelompok, itu berarti mereka mengakui bahwa kebijakan luar negerinya bergantung pada berbagai front yang berjalan bersamaan. Trump, dengan menarik kesepakatan ke dalam kerangka yang lebih luas, memaksa Teheran untuk menuliskan secara resmi apa yang sebelumnya dijalankan secara sembunyi-sembunyi. Bagian lain dari bocoran tersebut membahas tentang rekonstruksi Iran yang diperkirakan bernilai setidaknya 300 miliar dolar. Tuntutan ini sangat eksplosif secara politik. Sebuah rezim yang kuat tidak akan mengumumkan kepada dunia bahwa mereka membutuhkan rencana rekonstruksi bernilai miliaran dolar untuk keluar dari keterpurukan. Narasi kemenangan berbenturan dengan kontradiksi ini. Jika Iran menuntut rekonstruksi, itu karena mereka telah mengalami kerusakan, kehilangan kemampuan, perlu membangun kembali struktur, dan berusaha mendapatkan kompensasi untuk menjual gagasan perlawanan yang menang di dalam negeri. Prioritas utamanya adalah mencegah senjata nuklir, membuka kembali Selat Hormuz, mengendalikan uang, dan mencegah rezim menggunakan perang untuk memeras pasar global. Negosiasi hanya masuk akal jika menjadi alat kekuatan. Kalau jadi cek blanko, itu jadi kesalahan. Karena itu, versi yang menarik bagi basis konservatif adalah pembebasan yang terkontrol, tekanan maksimum yang tetap dijaga, dan tuntutan untuk pemenuhan sebelum ada manfaat yang luas. Periode 60 hari yang disebutkan dalam informasi yang beredar membuka peluang untuk menguji rezim tanpa memberikan semuanya sekaligus. Jika Teheran mematuhi, maka akan ada kemajuan. Jika tidak mematuhi, sanksi akan kembali menjadi pusat dari respon tersebut. Rancangan ini mencegah Iran mengubah nota kesepahaman menjadi surat jalan permanen. Dalam benturan inilah sifat sebenarnya dari kesepakatan itu muncul. Ini bukan perdamaian romantis, bukan pelukan diplomatik. Ini adalah negosiasi keras dengan rezim yang ingin mendapat kelonggaran ekonomi dan menyelamatkan citranya di hadapan rakyatnya sendiri. Saya Milson Alves Gobal dan tujuan saya adalah membuat Anda tetap mendapat informasi yang benar setiap hari. Tautan berita ada di deskripsi video. Beri suka pada video ini, berlanggananlah ke kanal, dan di akhir, lihatlah komentar agar Anda bisa lebih terlibat dengan komunitas Milson Alves.